Prihatin dengan masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapat bantuan jaring pengaman sosial akibat wabah corona, sebuah masjid di Purwakarta, Jawa Barat menyediakan bank perlek atau ATM beras gratis bagi warga miskin. Nah, setiap bulannya warga pemegang kartu ATM mendapat jatah 15 liter beras. Bagi umat Islam, Ramadan dikenal sebagai bulan penuh berkah untuk berbagi. Di tengah wabah corona dan naiknya harga sembako, Dewan Kemakmuran Masjid Tajuk Gede Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat menggulirkan program Bank Perelek atau ATM beras gratis bagi warga miskin di sekitar masjid. Berada di serambi masjid, setiap harinya mesin ATM beras ini ramai dikunjungi warga. Berbekal kartu ATM beras, warga secara gratis bisa mengambil beras yang mereka butuhkan. Adapun beras yang dibagikan secara gratis melalui ATM beras ini berasal dari hasil panen tanaman padi yang ditanam di lahan persawahan milik DKM Tajuk Gede. Salah satu inovasi yang dikeluarkan hari ini oleh Tajuk Gede adalah pertama kita menanam dari awal. Kita punya areal hampir petanaman padinya hampir 5 hektar dan sudah panen dan hasil panennya sekarang disimpan di mesin ATM ini. Kemudian masyarakat di sekitar di sini mendapat kartu untuk mendapat jatah beras per bulan 15 liter. Selain warga miskin, penerima kartu ATM beras adalah warga yang tidak mendapat bantuan pemerintah seperti BLT, PKH maupun jaring pengaman sosial lainnya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini saya merasa kebantu lah gitu sedikitnya. Emang selama ini belum ada bantuan dari pemerintah, Bu? Belum. Hingga saat ini pihak DKM Tajuk Gede sudah membagikan 500 buah kartu ATM beras bagi warga miskin di sekitar masjid. Rencananya pihak DKM Tajuk Gede akan mencetak 2.000 kartu ATM beras. Program ini pun diharapkan bisa membantu meringankan beban warga terdampak corona. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan, kitab suci Al-Quran diturunkan ke bumi. Di Alor, Nusa Tenggara Timur, terdapat Al-Quran dengan tulisan tangan yang terbuat dari kulit kayu dari abad ke-15. Seperti apa keunikan Al-Quran ini? Berikut informasinya untuk Anda. Inilah Masjid Jami' Babu Solah yang berada di pesisir pantai Desa Alor Besar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Di masjid inilah tersimpan Al-Quran yang menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Pulau Alor. Bagi warga setempat, Al-Quran bersejarah yang terbuat dari kulit kayu ini dipercayai sebagai Al-Quran tertua di Asia. Selain itu, Al-Quran kulit kayu ini ditulis dengan tangan dan terdapat warna merah pada beberapa ayatnya. Meski lapuk dimakan usia, namun kondisi Al-Quran kulit kayu masih lengkap 30 juz dan 114 surat serta terjaga dan terawat dengan baik. Dulu Al-Quran ini masih tersimpan sendiri di rumahnya tersendiri dengan seluruh pusaka yang dibawa oleh, selain Al-Quran itu dibawa oleh Yang Gogo dari Ternate. Jadi pada saat terjadi kebakaran itu, semua peninggalan itu semua terbakar. Yang tidak terbakar itu hanya Al-Quran saja yang terselamatkan dan sampai hari ini masih ada di masjid. Saat ini Al-Quran kulit kayu masih disimpan oleh Nurdin Gogo yang merupakan keturunan ke-14 Ian Gogo. 5 orang kakak beradik Ian Gogo yang berasal dari Kesultanan Babuloh Ternate dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Alor dan sekitarnya sekira tahun 1523. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Pemirsa, masih dari benda bersejarah peninggalan penyebaran Islam di Indonesia, Masjid Sabilur Rasyad di Bantul, Yogyakarta memiliki jam matahari yang unik dan juga bersejarah sebagai penanda waktu sholat. Hingga kini jam matahari ini masih berfungsi.
Masjid Sabilur Rasyad di Bantul, Yogyakarta merupakan peninggalan salah seorang keturunan Keraton Yogyakarta, Raden Trenggono. Masjid yang berdiri kokoh sejak tahun 1485 Masehi ini memiliki nilai sejarah dalam penyebaran agama Islam di Yogyakarta. Selain menjadi saksi sejarah, Masjid Sabilur Rasyad juga memiliki keunikan lain, yakni keberadaan jam matahari atau jam bancet. Jam ini digunakan sejak zaman dahulu sebagai penanda waktu sholat. Sampai saat ini, jam bancet pun masih akurat menunjukkan waktu sholat. Kalau dulu orang-orang tua kita pakai patokan waktu sholat, itu waktu istiwa. Jadi istiwa, bukan waktu WIB. Kalau sekarang waktu WIB ya. Tapi waktu orang-orang tua dulu waktu istiwa. Sebagai bukti peninggalan sejarah, Takmir Masjid Sabilur Rasyad terus merawat jam bancet agar para generasi muda bisa mengingat nilai sejarah penyebaran agama Islam di daerahnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah bulan Ramadan dan penerapan PSBB, kawanan perampok bersenjata api beraksi di Depok, Jawa Barat. Bahkan mereka merampok di siang hari saat jalanan ramai. Perampokan terjadi siang tadi di Jalan Perhubungan Jatimulya, Depok, Jawa Barat. Di tengah jalan ramai, kawanan perampok memecahkan kaca mobil yang sedang berhenti karena macet dan mengambil tas berisi uang. Pengendara mobil mengejar satu pelaku dan berhasil merebut kembali tas berisi uang namun berhamburan. Sementara satu pelaku yang sempat tertangkap kabur setelah mengancam warga dengan senjata api. Kawanan pencuri sepeda motor dengan senjata tajam dan senjata api beraksi di Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pencurian terekam kamera pengawas komplek perumahan yang berada di kawasan Rawageni. Pelaku berjumlah 5 orang, 3 diantaranya memanjat pagar perumahan dan mencuri 3 motor. Polisi kini masih memburu kelima pelaku berbekal rekaman dari kamera pengawas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Berbagai robot untuk menekan penyebaran virus corona sudah dipasang di Rusia. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.